Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ruslan MA, Imam Bapak Ustaz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman saldo kas Jumat lalu sebesar 5.587.244 rupiah. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar 2.733.000 rupiah. Isi kotak infak harian sebesar 1.956.000 rupiah. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar 3.500.000 rupiah. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar 2 juta rupiah. Adapun pengeluaran rutin sebesar 500.000 rupiah. Honor untuk bulan September sebesar 9.500.000 rupiah. Biaya pelaksanaan maulid sebesar 5.527.500 rupiah. Taklim rutin sebesar 400.000 rupiah. Snack taklim sebesar 175.000 rupiah. Dan buka puasa Senin dan Kamis sebesar 150.000 rupiah. Sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar 723.744 rupiah. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi, baik yang menyumbang dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lainnya dalam pelaksanaan maulid yang dilaksanakan pada hari Ahad beberapa hari yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Kemudian juga kami sampaikan kepada jamaah, alhamdulillah untuk program makan bersama kita di setiap hari Sabtunya yang pekan lalu kita alihkan ke hari Ahad dalam rangka maulid, digabung dengan maulid. Alhamdulillah besok insyaallah kita akan siapkan juga, dan alhamdulillah sudah ada jamaah yang menyumbang sebesar 500.000 rupiah untuk pelaksanaan program kita besok. Oleh karena itu kami juga mengajak kepada jamaah untuk bergabung di grup WhatsApp pengurus jamaah Masjid Ar-Rahman untuk memudahkan informasi-informasi yang disebar oleh pengurus Masjid Ar-Rahman. Yang terakhir, bagi jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Sekali lagi kepada jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Inilah yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilakan.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإحسان والإسلام ووفقنا بنوره في السلوك بطريقه الأقوم والشكر لله تبارك وتعالى عدد الدهر والسنين والأيام أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وهو المتفرد بالبقاء والدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القدوة الإمام عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام اللهم صل وسلم على من جاء بالحق ويصدق به عباده الكرام سيدنا محمد الإمام المرسلين وخير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى سبل السلام ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت وحين لعلكم ترحمون واستمعوا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja berlalu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya senantiasa kita gelorakan dalam kehidupan kita. Gelorakan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Pemikiran-pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat berterima oleh akal yang sehat. Tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersenyawa dengan martabat hakikat manusia. Cuma kita terkadang lalai mengabaikan tuntunan-tuntunan itu. Pada kesempatan ini ada tuntunan Rasulullah yang sangat sederhana kedengarannya, tapi sungguh sangat bersenyawa dengan harkat dan martabat manusia. Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi."
karakteristik seorang muslim adalah selalu berpikir bagaimana orang lain mendapatkan keselamatan dari dirinya. Jati diri seorang muslim selalu berpikir bagaimana orang lain mendapatkan kebahagiaan dari dirinya. Sekiranya kaidah-kaidah kehidupan ini mampu kita terapkan, maka itulah kebahagiaan kehidupan. Dan mari kita mencoba mengakurkan dalam diri kita seberapa persen tuntunan ini kita telah terapkan. Jangan-jangan kita yang membalik kaidah berfikirnya Rasulullah, justru kita yang selalu mencari bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh saja pernah kita meminta sesuatu kepada teman kita. Kebetulan teman kita itu tidak memberi apa yang kita minta. Kira-kira apa kesan yang ada dalam diri kita terhadap teman kita itu? Mungkin kita berkata, sikit na yan. Begitu keluar kata-kata seperti itu, begitu lahir dalam pikiran kita seperti itu sudah berarti menyerang kehormatan orang lain. Sudah meninggalkan tuntunan Rasulullah yang mengatakan bagaimana orang lain selamat dari diri kita. Tapi muncul kesan, sikit na yan. Kenapa bukan diri kita yang kita coba evaluasi? Jangan-jangan teman kita itu bukan seki, tapi kita yang tukang minta-minta. Kira-kira yang mana cara berpikir yang selamat di sini? Yang mengoreksi diri atau menjas seseorang? Saya kira kita mau sepakat bahwa yang selamat adalah mengoreksi diri, karena itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pertanyaannya, yang mana banyak kita lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya itulah diri kita terhadap tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang pengetahuan saya belajar di Mesir, saya belajar di Sudan, belajar di Masjidil Haram Makkah. Saya tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan manusia diciptakan untuk diberi. Yang ada adalah memberi. Itu. Dan ini kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mau mendapatkan kebahagiaan kehidupan, maka memberilah. Tapi kalau Anda mau hidup dalam keadaan terhina, memintalah. Orang yang banyak meminta, maka ia banyak tersandra dalam kehidupan ini. Berarti kita keluar dari kaidah kehidupan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jadi kita pernah menghadiri suatu acara, kita bertemu dengan teman kita, dan teman ini tidak menggubris kita, tidak memberi perhatian kepada kita. Muncul lagi kesan, sombongnya ya, padahal dulu pernah saya ajar. Ini cara berpikir bertentangan dengan apa yang ditentukan Rasulullah. Kenapa bukan diri kita yang cepat kita evaluasi? Bukan teman kita itu yang kita coba koreksi dengan menjas. Bukan teman kita sombong. Jangan-jangan kita orang yang gila hormat. Jangan-jangan kita orang gila hormat. Begitu juga kita tidak pernah menemukan ayat di dalam Al-Quran, Sunnah, bahwa manusia diciptakan untuk mau dimuliakan. Kita tidak menemukan ada ayat manusia diciptakan untuk mau dihormati, untuk mau dihargai. Tidak. Yang ada adalah menghormati. Yang ada adalah memuji. Yang ada adalah menghargai. Yang ada adalah memuliakan. Mulia sekali tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan
kalau semua kita di sini dalam masjid semua mau dihormati, tabrakan kehidupan. Tapi kalau kita semua di dalam masjid ini memuliakan, yang kita rasakan kemuliaan. Itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, itulah kita seperti apa pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentu dalam konteks kehidupan sosial. Bagaimana dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sisi sebagai makhluk yang beragama? Oh, sempurna tuntunan Rasulullah. Silakan memiliki kehidupan dunia, tapi jangan sampai kehidupan dunia itu yang menyeret kita terlepas dari ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, kita mau istilahkan dengan bahasa modern, sudah terjadi proses sekularisasi kesadaran. Kesadarannya itu sudah berproses dalam proses sekularisasi, mengabaikan hubungannya dengan Allah, mementingkan hubungan kehidupan dunia. Tidak dilarang, tapi jangan mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Orang yang memiliki sifat seperti ini disebut dalam Al-Quran sebagai lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat malas, kikir, ingkar terhadap urusan-urusan Tuhan. Kita bisa tes diri kita ini, apakah kita tidak masuk kategori lakanud atau bagaimana? Kalau pernah kita kehilangan uang 1 juta, mungkin kita gelisah. Kita gelisah, kehilangan uang 1 juta. Tidak ada masalah, tidak ada salahnya kita gelisah. Pertanyaannya, apakah juga sama gelisahnya kita ketika kehilangan waktu tidak sholat witir? Kehilangan uang, kehilangan emas dengan gelisahnya. Tapi kehilangan waktu tidak sholat tahajud, tidak ada terjadi apa-apa. Inilah model-model manusia terjadi proses sekularisasi kesadaran. Manusia seperti ini adalah manusia lakanud. Itu jelas dalam Al-Quran. Memang aneh ini manusia. Tegas dikatakan bahwa kalau Allah yang memberi, Allah yang menjanji, pasti lebih besar ganjaran dibanding perbuatan manusia. Ini contoh. Rasulullah bersabda, raka'atul fajr afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih mulia dibanding seluruh isi dunia ini dan dunia itu sendiri. Kira-kira kalau mau dimaterialkan berapa nilainya itu? Perbuatan kita hanya 2 rakaat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tidak cukup 2 rakaat sholat sunnah. Tapi toh manusia lebih banyak tergiur dengan kehidupan janji-janji kehidupan manusia. Manusia boleh jadi memberi ganjaran tidak sepadan dengan pekerjaan kita. Tapi toh kita masih banyak tertarik dengan seperti itu. Apa yang terjadi ini? Itu tadi yang katakan proses sekularisasi kesadaran. Oleh karenanya, mari kita senantiasa gelorahkan semangat tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal ihsan wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum turhamun. Wastami'u liqaulillahi ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antahil fatihin. Waqtuna ma'asy syahidin. Wahsyurna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma aftah 'alaina abwaaba kulli khair. Wa ta'ala awliyaika wa anbiya'ika wa rusulika wa ibadika as-shalihin. Allahumma yassirna wa la tu'assirna innaka antal muyassir wa yassir lana umurana kullaha. Allahumma barik awladana warzuqna birrahum wa la tudhirna fajirahum. Allahumma inna nas'aluka an taftah 'alaina min haza'i rahmatik ma yashfina bihi min kulli da'in. Wa an taftah 'alaina min haza'i rahmatik ma yuqarribuna ila ma tuhibbuhu wa tardahu. Wa an taftah 'alaina min haza'i rahmatik ma yub'iduna min jami'il khataya was sayyi'at. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina fillahi wa li kaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma sarif anna as-su'a wa sayyi'al asqam bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anna syi'ta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna tafassalna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun.